Great. Good morning, everyone. Alright, pada hari ini saya diizinkan Tuhan untuk men-sharing the final episode ya. Episode 5, episode yang terakhir. Grace is not permission to live in sin. Ya, anugerah bukan izin untuk hidup dalam dosa ya. Kalau diselamatkan, mengapa harus berubah? Alright, welcome back in this Andri Cyber Channel, my quality time with Jesus. Anugerah itu bukan izin untuk hidup di dalam dosa, ya enggak? Ini episode yang kelima ya, episode terakhir. Teman-teman, ada orang berkata, kan Tuhan itu kasih, santai saja bro, ya enggak? Toh semua manusia berdosa, ya enggak? Semua manusia itu berdosa. Kenapa ribut? Ya enggak? Yang penting percaya Yesus. Izinkan saya berbicara tegas hari ini ya. Kalau anugerah itu membuat kita nyaman hidup dalam dosa, itu bukan anugerah dari Alkitab. Rasul Paulus sendiri yang menulis, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Mari kita lihat Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1. Jawabannya sekali-sekali tidak. Di episode yang kedua yang lalu ya, kita melihat dosa adalah masalah terbesar dari manusia. Jadi episode 3 bicara apa? Yesus satu-satunya solusi. Episode 4 pertobatan sejati yang mengubah arah hidup. Nah sekarang episode yang terakhir ya, episode 5 ini menutup semuanya. Orang yang sudah menerima anugerah tidak akan betah hidup di dalam dosa, teman-teman. Ya, anugerah yang memerdekakan itu bukan untuk memanjakan kita. Anugerah itu bukan kartu bebas untuk berbuat dosa. Ya, Alkitab berkata, sebab kasih karunia Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Titus 2 ayat 11 sampai 12 ya. Perhatikan, anugerah itu mendidik, mengajar, mendisiplin. Kalau tidak ada perubahan, jangan-jangan yang kita sebut anugerah itu cuma pembenaran diri sendiri. Hidup baru adalah bukti ya, bukan syarat. Kita tidak berubah supaya diselamatkan. Kita berubah karena sudah diselamatkan. Itu beda kan? Yesus berkata, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, Matius 7 ayat 17. Buah bukan usaha kosmetik. Buah lahir dari hidup di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada buah, ya, pertanyaannya bukan kecil. Ya, bayangkan seorang narapidana sudah dibebaskan, keluar penjara, tapi ia kembali tidur di sel, masih pakai baju tahanan, masih melakukan kejahatan yang lama. Itu kan aneh, ya enggak? Aneh dong, gimana? Begitu juga orang yang berkata diselamatkan tapi menolak hidup baru. Mari jujur ya, setiap kita ya, apakah Anda sedang memelihara dosa tertentu? Apakah Roh Kudus terus menegur tapi Anda abaikan? Apakah Anda bertumbuh di dalam kekudusan atau justru semakin kompromi? Injil bukan kosmetik rohani. Injil adalah transformasi hidup. Itu teman-teman, jadi pesan moralnya, orang yang benar-benar menerima anugerah Kristus akan rindu untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam ketaatan. Bukan karena takut dihukum, bukan. Tapi karena mengasihi Dia. Jadi closing statementnya, teman-teman, kita bisa menipu manusia. Kita bisa menipu gereja. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan.
Pertanyaannya sekarang, apakah Anda pernah angkat tangan di kebaktian? Apakah Anda pernah menangis waktu dosa? Waktu doa, ya. Pernahkah Anda menangis waktu berdoa? Sekarang pertanyaannya benar, apakah hidup Anda sedang diubahkan oleh Injil? Karena Injil yang sejati selalu melahirkan hidup yang baru. Teman-teman, disinilah grace doesn't excuse sin, it empowered holiness. Ya, saya ulang lagi ya, pelan-pelan ya. Grace does not excuse sin, it empower holiness. Ya, anugerah tidak membenarkan dosa. Anugerah memampukan kita untuk hidup kudus. If Christ save you, He intends to change you. Jika Kristus menyelamatkan Anda, Ia bermaksud untuk mengubah Anda. Itu, perhatikan baik-baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Kami tidak mau mempermainkan kasih-Mu. Tolong kami untuk meninggalkan dosa dan hidup sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving, save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.